Shalom. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kami dengan anggota kelompok saya Olvin Srikandin Buik dengan NIM 2403042. Saya Nuni Yuni Divini dengan NIM 2403034. Dengan materi yang kami bahas adalah sistem pernapasan manusia. Latar belakang: sistem pernapasan manusia memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan hidup dengan memastikan tubuh mendapatkan oksigen yang diperlukan untuk proses metabolisme sel serta mengeluarkan karbon dioksida sebagai produk sampingan. Proses pernapasan yang melibatkan organ-organ seperti hidung, paru-paru, dan alveolus memungkinkan pertukaran gas yang vital bagi tubuh. Tanpa sistem pernapasan yang berfungsi dengan baik, keseimbangan gas dalam tubuh akan terganggu dan yang dapat mengancam kesehatan dan fungsi organ tubuh secara keseluruhan. Organ utama dalam sistem pernapasan yang pertama, hidung. Hidung adalah saluran utama untuk udara yang masuk. Selain itu, hidung menyaring debu, memanaskan, dan melembabkan udara sebelum masuk ke seluruh pernapasan. Yang kedua, faring atau tenggorokan. Faring menghubungkan hidung dan mulut ke laring serta trakea, mengalirkan udara ke paru-paru dan makanan ke esofagus. Yang ketiga, laring atau kotak suara. Laring menghasilkan suara dan melindungi saluran pernapasan agar tidak tersumbat oleh makanan atau benda asing saat menelan. 4. Trakea atau batang tenggorokan. Trakea menghubungkan laring dengan bronkus, dilapisi makosa yang menyaring debu sebelum udara mencapai paru-paru. 5. Bronkus dan bronkulus. Trakea bercabang menjadi bronkus yang menuju paru-paru dan terus bercabang menjadi bronkulus yang membawa udara lebih dalam. 6. Paru-paru. Paru-paru terletak di rongga dada yang terdiri dari alveolus. Tanpa terjadinya pertukaran gas atau oksigen dalam karbon dioksida. 7. Alveolus. Alveolus adalah kantung udara yang di ujung bronkulus, tempat pertukaran gas antara oksigen dari udara dan karbon dioksida dalam darah. Proses pernapasan. Yang pertama, pernapasan eksternal. Pertukaran gas antara udara dan darah yang terjadi di alveolus paru-paru. Oksigen masuk ke darah sementara karbon dioksida keluar dari darah menuju alveolus untuk dikeluarkan. Yang kedua, pernapasan internal. Proses di tingkat sel di mana oksigen digunakan untuk metabolisme yang menghasilkan energi, sementara karbon dioksida dihasilkan dan dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. Mekanisme pernapasan. Yang pertama, inhalasi. Diafragma berkontraksi dan turun serta otot internal mengangkat tulang rusuk sehingga rongga dada membesar dan tekanan paru-paru menurun, menyebabkan udara masuk. Yang kedua, ekshalasi. Diafragma dan otot internal berrelaksasi, rongga dada mengecil, tekanan paru-paru meningkat dan udara keluar. Pembahasan berikut pengaturan pernapasan. Pernapasan manusia diatur oleh pusat pernapasan yang berada di otak, tepatnya di medula
dioksida dalam darah. Jika kadar karbon dioksida meningkat, pusat pernapasan akan mengirimkan sinyal untuk meningkatkan frekuensi pernapasan agar tubuh bisa mengeluarkan lebih banyak karbon dioksida dan menghirup lebih banyak oksigen. Yang berikut fungsi pernapasan. Fungsi utama sistem pernapasan manusia adalah untuk menyediakan oksigen bagi tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida yang dihasilkan selama metabolisme. Oksigen digunakan oleh sel untuk menghasilkan energi, sementara karbon dioksida dibuang untuk mencegah keracunan. Sistem pernapasan juga mengatur pH darah dan menjaga keseimbangan asam basa tubuh. Selain itu, sistem ini melindungi tubuh dari partikel asing dan mikroorganisme melalui mukosa dan silia, serta memungkinkan komunikasi suara melalui laring. Hidung juga memanaskan dan melembabkan udara yang masuk ke tubuh sebelum mencapai paru-paru. Jadi kesimpulannya, sistem pernapasan manusia mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan hidup dengan menyediakan oksigen bagi tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida. Proses ini tidak hanya mendukung metabolisme seluler, tetapi juga membantu mengatur pH darah, melindungi tubuh dari partikel asing, serta memungkinkan komunikasi melalui suara. Dengan bekerja secara terkoordinasi, organ-organ dalam sistem pernapasan memastikan tubuh tetap berfungsi dengan baik, menjaga keseimbangan gas, dan melindungi tubuh dari berbagai ancaman luar. Demikian presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Shalom.